Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang notasi faktorial. Jadi nanti kita akan menghitung soal-soal dalam notasi faktorial. Kemudian kita menghitung dengan cara permutasi dan kombinasi. Nanti di video berikutnya kita akan mempelajari untuk membedakan soal-soal peluang yang bisa dikerjakan dengan permutasi dan mana yang bisa dikerjakan dengan kombinasi. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kita akan belajar dulu tentang notasi faktorial. Notasi ini nanti sangat berguna sekali ketika kita mengerjakan soal-soal dalam bab peluang tentang permutasi dan kombinasi. Untuk di awal, kita akan belajar tentang notasi faktorial terlebih dahulu. Notasi faktorial itu perkalian berurutan ya, jadi perkalian berurutan dari bilangan itu sampai dengan 1. Contohnya kita mulai dari contoh 1. Misalkan ada 3 faktorial, tandanya ada tanda seru di belakang. Itu kita boleh menuliskannya atau artinya 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Kalau kita hitung hasilnya 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 1. Contoh 2, kalau ada 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai dengan 1 yang terakhir. 4 kali 3 12, 12 dikali 2 24, 24 dikali 1 24. Untuk 1 faktorial itu tentu saja sama dengan 1, dan yang harus diingat untuk 0 faktorial itu ketetapannya juga sama dengan 1. Contoh berikutnya, kalau ada 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Kita coba hitung hasilnya. 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikali 2 120. Contoh berikutnya, 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. 8 faktorial itu 8 dikali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, kemudian penyebutnya 5 faktorial. Bisa kita tuliskan di sini supaya nanti mudah pengertiannya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang atas boleh kita coret karena bentuknya perkalian dan ini pembagian. Jadi hasil akhir dari 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6. Hasil akhirnya 336. Kita coba contoh berikutnya. Ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa kita coret. Hasil akhirnya sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Contoh berikutnya ada 16 faktorial dibagi dengan 14 faktorial. Kalau angkanya besar, kita tidak mungkin menuliskannya sampai dengan perkalian 1 ya. Tapi dari contoh sebelumnya kita bisa mengambil pengertian. Kalau 16 faktorial itu berarti 16 dikali 15 dikali 14 sampai dengan nanti terakhir dikali 1. Kemudian penyebutnya dibagi dengan 14 faktorial. Berarti 14 kali 13 kali 12 sampai dengan 1. Berarti yang atas boleh kita tuliskan 16 dikali 15 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Kemudian yang bawah ada 14 dikali 13 dan terusnya sampai dengan 1. Ini boleh kita tuliskan 14 dulu, karena itu yang ini bisa kita coret. Hasil akhirnya sama dengan 16 dikali 15. Berikutnya contoh yang ke-9, ada 16 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 4 faktorial. Kita tadi sudah mengerjakan yang nomor 9 ya, atau kita bisa membayangkan tidak harus dituliskan sampai dengan panjang, karena bisa jadi kita akan menemukan soal-soal yang angkanya juga lebih besar dari contoh yang diberikan. 16 faktorial itu berarti nanti kita cuma menuliskannya sampai dengan 16 dikali 15. Kenapa? Karena yang 14 sampai ke belakang itu nanti sudah dicoret habis dengan 14 faktorial yang pertama. Kemudian penyebutnya hanya tinggal 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Setelah seperti ini boleh kita coret 16-nya dibagi 4 itu sama dengan 4.
15-nya dibagi 3 itu sama dengan 5. Yang atas tinggal 4 dikali 5, yang bawah tinggal 2 dikali 1. 4 dikali 5, 20, 2 dikali 1, 2. 20 dibagi 2, 10. Ya, ini hasil dari 16 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 4 faktorial. Contoh berikutnya, ada 5 dibagi 7 faktorial dikurangi 3 dibagi 9 faktorial. Ini penyebutnya tidak sama. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Karena yang terbesar itu 9 faktorial, maka 7 faktorial harus dirubah menjadi 9 faktorial. Kita tahu anak-anak 9 faktorial itu 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Sedangkan untuk 7 faktorial itu 7 dikali 6, dikali dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Supaya 7 faktorial ini bisa menjadi 9 faktorial, maka harus ditambahkan dengan 9 dikali 8. Saya ulangi ya. 7 faktorial itu 7 kali 6 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Sedangkan 9 faktorial itu mulai dari 9 kali 8, 7, 6 sampai dengan kali 1. Supaya penyebutnya sama-sama menjadi 9 faktorial, maka 7 faktorial ini kita rubah jadi 9 faktorial. Agar berubah jadi 9 faktorial, maka harus ditambahkan 9 dikali 8. Jadi kalau misalkan di 7 faktorial ini kita tambahkan angka 9 dikali 8, maka 7 faktorial berubah menjadi 9 faktorial. Karena itu untuk yang di atas, soal itu berubah 5, itu kita kalikan dengan 9, kemudian kita kalikan dengan 8 dibagi 7 faktorialnya berubah menjadi 9 faktorial. Yang belakang tidak usah kita rubah karena sudah 9 faktorial. Ini kalau kita kembalikan lagi, 9 faktorial, ini 9 dikali 8, ini 9 dikali 8 kali 7 dan seterusnya. 9 kali 8-nya kalau kita coret, ini akhirnya penyebutnya kembali lagi menjadi 7 faktorial. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa mengerjakan 5 dikali 9 dikali 8 itu sama dengan 5 kali 9 kali 8 itu 360 dibagi 9 faktorial dikurangi 3 dibagi 9 faktorial. 360 dikurangi 3 itu 357 dibagi 9 faktorial. Ini hasil akhirnya. Untuk contoh berikutnya, ada 2 dibagi 5 faktorial ditambah 6 dibagi 8 faktorial dikurangi 4 dibagi 7 faktorial. Penyebut yang terbesar adalah 8 faktorial. 8 faktorial itu 8 dikali 7 kali 6 sampai dengan dikali 1. Supaya 5 faktorial itu menjadi 8 faktorial, maka 5 harus dikalikan lagi dengan 8 dikali 7 dikali 6. Saya ulangi ya, 8 faktorial itu 8 dikali 7 dikali 6 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali 1. 5 faktorial itu 5 dikali 4 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Penyebut yang terbesar adalah 8 faktorial. Supaya semuanya jadi 8 faktorial, 5 supaya jadi 8 faktorial harus dikalikan dengan 6 dikali 7 dikali 8. 7 faktorial supaya jadi 8 faktorial harus dikalikan dengan 8. Sekarang kita rubah dengan penyebut yang sama. Untuk 2, karena di bawahnya penyebutnya 5 faktorial, harus kita kalikan dengan 8 dikali 7 dikali 6. Kemudian dibagi dengan 8 faktorial. 6 ditambah 6 per 8 faktorial tidak usah kita ganti karena penyebutnya tetap 8 faktorial. Kemudian dikurangi dengan 4. Ini penyebutnya kita ganti 8 faktorial. Karena tadi 7 faktorial, supaya berubah jadi 8 faktorial harus dikalikan dengan 8. Kita tuliskan jadi 1 karena penyebutnya sudah sama. 2 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Penyebutnya kita tulis jadi 1, 8 faktorial, kemudian dikurangi dengan 6, kemudian dikurangi dengan 8 kali 4, 32. Untuk hasil akhirnya silakan kalian boleh menghitung, ini yang di depan dikalikan dulu, kemudian nanti ditambah dengan 6, dan hasil akhirnya dikurangi 32, penyebutnya 8 faktorial.
Berikutnya kita masuk ke permutasi, simbolnya itu ditulis dengan P, kemudian ada angka yang satu pasti lebih besar dari angka yang lainnya. Angka yang lebih besar itu biasanya ditulis di depan, misalkan ada P yang di depan 5, yang di belakang hurufnya 2. Ini kita bisa membaca permutasi 2 dari 5 atau permutasi 5 diambil 2. Jadi diingat-ingat ya, yang di depan itu angkanya lebih besar dari yang di belakang. Permutasi 5 diambil 2 itu mengerjakannya yang besar atau yang di depan itu dituliskan dulu 5 faktorial, kemudian dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 itu 3 faktorial. Hasilnya bisa kita tuliskan 5 dikali 4 dikali 3 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Kemudian penyebutnya 3 dikali 2 dan seterusnya sampai dengan 1. Yang atas bisa kita coret, hasil akhirnya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Ini cara menghitung permutasi. Kita masih belum masuk ke contoh soal peluang ya. Contoh berikutnya ada permutasi 4 diambil 3, itu berarti menghitungnya 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. 4 dikurangi 3 itu 1 faktorial. Atau 4 dikali 3 kali 2 dikali 1, 1 faktorial itu sama dengan 1. Hasil akhirnya 4 dikali 3, 12, 12 dikali 2, 24, 24 dikali 1, 24. Berikutnya ada permutasi 3 diambil 3, itu berarti yang di depan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. 3 dikurangi 3 faktorial. Yang atas 3 faktorial, yang bawah 3 dikurangi 3 itu 0 faktorial. Mohon maaf, yang depan tidak harus selalu lebih besar ya, jadi kemungkinannya juga bisa sama, tapi ada yang lebih besar dan kemudian juga bisa angkanya sama. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial itu sama dengan 1. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 1. Ya, hasil akhirnya sama dengan 6. Satu contoh lagi, permutasi 10 diambil 8, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 8 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 8 itu 2 faktorial. Kalau kita hitung sama dengan 10 dikali 9 kali 8 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Kemudian 2 faktorial itu 2 dikali 1. Jadi hasil akhirnya 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai dengan dikali 3. Karena 2 dikali 1-nya nanti dicoret dengan yang bawah. Berikutnya kita masuk ke kombinasi ya, simbolnya huruf C besar, sama seperti permutasi, angka yang di depan itu biasanya atau harus lebih besar dari yang di belakang, artinya tidak boleh menulis angka yang kecil di depan, kemudian angka yang besar di belakang, atau bisa jadi angka yang di depan sama dengan angka yang di belakang. Kita ambil contoh kombinasi dari 5 diambil 2. Perhatikan bedanya dengan permutasi itu cara menghitungnya seperti ini. Kalau ada kombinasi, berarti yang di depan kita tulis dulu 5 faktorial. Sama seperti permutasi tadi, dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial. Ini kalau permutasi, karena ini kombinasi, angka yang lebih kecil atau angka yang di belakang harus kita tuliskan lagi. Dikali dengan 2 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 itu 3 faktorial. Setelah itu dikalikan dengan 2 faktorial. Kalau kita hitung 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 dikali 1. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Ini boleh kita coret. 4 dibagi 2 itu 2. Hasil akhirnya yang atas 5 dikali 2 dibagi 1. Hasil akhirnya sama dengan 10. Kita coba ke contoh berikutnya, ada kombinasi 6 diambil 4, berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial.
Hasilnya yang atas 6 faktorial, 6 dikurangi 4 itu 2 faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Kalau kita kerjakan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 dikali 1, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret, 6 dibagi 2 itu 3. Hasil akhirnya 3 dikali 5 dibagi 1. Hasil akhirnya sama dengan 15. Demikianlah anak-anak, kita untuk pertemuan yang ini masih mempelajari tentang notasi faktorial, kemudian mempelajari cara menghitung atau mengoperasikan dengan permutasi dan kombinasi. Untuk di video berikutnya kita akan masuk soal-soal peluang yang bisa dikerjakan dengan permutasi dan dihitung dengan cara kombinasi.